Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Heri Ahmadi dari program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat saya yang berjudul Revitalisasi Lumbung Hidup dan Apotek Hidup untuk mendukung ketahanan pangan keluarga di saat pandemi. Materi ini saya sampaikan dalam rangkaian webinar Abinas 4 UMY tahun 2021. Oke, untuk mengawali presentasi saya kali ini, perkenalkan saya menyampaikan latar belakang dari kegiatan ini. Yang pertama bahwa pandemi COVID-19 yang telah 1 tahun berlalu telah melanda hampir di seluruh dunia, di mana menurut data WHO pada tanggal 15 Agustus 2021 menyebutkan bahwa 205 juta orang telah terkonfirmasi positif dengan lebih dari 4,33 juta orang meninggal dunia. Pada awalnya pandemi ini merupakan atau seolah hanyalah masalah kesehatan, namun seiring waktu berimbas pada beragam sektor kehidupan manusia yang lain. Banyak hal yang telah terpengaruh oleh adanya pandemi COVID-19 ini, salah satunya adalah dalam bidang pemenuhan kebutuhan pangan. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat, terus kemudian menurunnya penghasilan masyarakat telah berdampak baik pada kemampuan masyarakat untuk membeli bahan pangan, karena menurunnya penghasilan maupun pada suplai bahan pangan itu sendiri karena adanya pembatasan transportasi dan juga yang lainnya. Nah, dampak pandemi ini juga dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Salah satunya yang dialami oleh warga Dusun Soka yang merupakan salah satu dusun di Desa Seloharjo, Kecamatan Bundong, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nah, ada pembatasan sosial dan usaha ini telah berpengaruh terhadap menurunnya penghasilan warga yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan warga untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Hal ini bisa dipahami karena mayoritas penduduk dusun Songkah bermata pencarian sebagai buruh atau pekerja yang penghasilannya tergantung pada pekerjaan harian. Ketika ada pembatasan, maka otomatis penghasilannya menurun atau bahkan sama sekali tidak punya penghasilan yang otomatis berpengaruh pada kemampuan untuk membeli bahan pangan. Oke, nah berdasarkan hasil observasi dan survei lapangan yang telah dilakukan, salah satu permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat adalah penurunan penghasilan karena pandemi COVID-19. Sementara pada dasarnya ada beberapa potensi yang bisa dioptimalkan untuk mengurangi efek negatif dari hal ini. Salah satu potensi yang bisa dioptimalkan adalah lahan pekarangan warga yang bisa dioptimalkan pemanfaatannya. Lahan pekarangan ini bisa dimanfaatkan sebagai lahan untuk menanam komoditas pangan dan obat-obatan, yang mana pada dasarnya meskipun pemanfaatan lahan pangan ini adalah bukan hal yang baru ya, warga juga sudah melakukan, namun hanya sedikit saja yang mempraktekkan. Jadi warga sudah mengenal ini dari dulu, tapi sedikit yang mempraktekkan. Dan dengan adanya pandemi ini tentu bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa pemenuhan kebutuhan pangan dan obat-obatan sebenarnya bisa dipenuhi dari rumah tangga itu sendiri. Salah satunya adalah dengan menghidupkan atau merevitalisasi lumbung hidup dan apotek hidup warga sehingga dapat menjadi salah satu sumber pasokan bahan pangan dan juga obat-obatan. Nah, metode pelaksanaan yang digunakan yang pertama adalah dengan survei kondisi wilayah ya, untuk memahami kondisi geografis dan juga potensi sumber daya bisa dimanfaatkan di Dusun Soka. Terus kemudian ada observasi kegiatan, termasuk diantaranya adalah mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan di Dusun Soka, di mana dalam ini juga bekerja sama dengan kelompok wanita tani Dusun Soka. Kemudian perencanaan program, sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan. Pelaksanaan program sesuai dengan hasil observasi dan koordinasi dengan beberapa stakeholder yang ada, diantaranya karena ini merupakan kegiatan KKN PPM bersama dengan teman-teman mahasiswa dan juga dengan pihak pemerintah desa, dalam ini adalah Dusun Soka serta kelompok wanita tani. Setidaknya ada 2 program yang bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah optimalisasi atau revitalisasi pemanfaatan pekarangan untuk lumbung hidup dan apotek hidup. Kemudian yang kedua adalah pembuatan bahan tanam serta pupuk kompos oleh kelompok wanita tani untuk mendukung dari program yang nomor 1. Oke, yang pertama adalah penyuluhan tentang urgensi lumbung hidup dan apotek hidup. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 bertempat di Sekretariat KWT Dusun Soka yang dilakukan secara offline dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Penyuluhan diisi oleh Heri Ahmadi SPMA dan merupakan bagian dari upaya untuk memotivasi KWT dan juga anggota untuk
pentingnya pemanfaatan pekarangan dalam menyumbang kebutuhan pangan keluarga. Sekaligus juga disampaikan mengenai pentingnya pengembangan lumbung hidup di masa pandemi ya, sehingga bisa memberikan manfaat. Saat ini contohnya adalah misalnya hal kecil dalam pemenuhan kebutuhan untuk pangan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah revitalisasi apotek hidup. Program ini dilaksanakan selang 2 pekan setelah kegiatan penyuluhan. Tujuannya adalah untuk pengembangan apotek hidup agar kelompok ibu-ibu dusun PKK dusun Soka khususnya dalam hal ini adalah KWT bisa mandiri dalam penyediaan obat herbal ya, artinya untuk obat-obatan yang ataupun suplemen yang bisa digunakan untuk meningkatkan imunitas tubuh terlebih di saat ini dengan kondisi pandemi virus corona. Dalam kegiatannya, program ini apotek ini diawali dengan penyuluhan terlebih dahulu, terus kemudian ini diisi oleh narasumber Ibu Nike Triwahyuni dari Institut Pertanian. Kemudian diadakan juga penyuluhan dan praktek menanam tanaman agar ibu-ibu PKK, dalam ini adalah KWT, memahami tentang pemanfaatan apotek hidup. Ada beberapa tanaman yang dikembangkan, yaitu ada jahe merah, terus kemudian jahe sunti, kencur, laos, kunyit, temulawak, lidah buaya, kunci, dan kunir putih. Oke, kemudian berikutnya adalah pelatihan penanaman dan pembuatan kompos dari sampah. Program ini atau pembuatan kompos ini dilaksanakan pada minggu kedua setelah penyuluhan, hampir bersamaan dengan program apotek hidup. Tujuannya adalah agar KWT atau ibu-ibu PKK bisa mencoba hal baru dengan membuat kompos sendiri. Jangan memanfaatkan limbah pangan yang ada di sendiri. Jadi pekarangannya digunakan untuk menanam pangan, hasil limbah dari pangannya juga dimanfaatkan lagi, nanti kembalikan lagi untuk pemupukan bahan pangannya. Hal ini juga dilatar belakangi bahwa dengan adanya PPKM, warga juga kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Oleh karena itu, dengan membuat pupuk sendiri, bahkan dari limbah sendiri, ini tentu akan memberikan kemanfaatan yang berlipat. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kegiatan penyerahan bantuan media tanam dan bibit tanaman. Pada kegiatan ini juga telah diserahkan bantuan komposter, itu alat pembuat pupuk kompos dari sampah organik dan bibit tanaman. Diterima langsung oleh ketua KWT dan juga nanti dibagikan ke seluruh anggota. Bantuan diterima langsung oleh ketua dan segenap anggota yang selanjutnya didistribusikan di masing-masing anggota untuk kemudian bisa dimanfaatkan dalam pengembangan lumbung pangan di pekarangan masing-masing. Oke, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulannya adalah bahwa revitalisasi lumbung hidup dan apotek hidup memberikan harapan bagi warga untuk dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan dan obat-obatannya yang berasal dari lahan sendiri. Kemudian, kegiatan yang perlu dilanjutkan adalah peningkatan kemampuan pembuatan media tanam, pembuatan pupuk dan pestisida organik, dan peningkatan variasi tanaman untuk menunjang keberlanjutan usaha. Kemudian yang berikutnya, ucapan terima kasih. Kegiatan pengabdian ini tidak bisa terlaksana tanpa dukungan dari semua pihak. Yang pertama tentu adalah pemerintah Desa Seloharjo, dalam ini adalah Kepala Dusun Soka beserta perangkatnya, terus kemudian ibu-ibu KWT, Dusun Soka, kemudian pasti dari LP3M yang sedang membiayai kegiatan ini, dan yang terakhir adalah teman-teman mahasiswa tim KKN 130 KKN IT UMY. Kemudian publikasi media, kegiatan ini sudah dipublikasikan di Harian Jogja secara online pada tanggal 22 Maret 2021 dan juga dipublish di kanal YouTube sehingga bisa diakses oleh banyak orang dan juga semoga bisa bermanfaat untuk pengembangan pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan melalui lumbung hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.